51. Vika terkejut dengan perlakuan sepasang suami istri di depannya ini. Vika menerima pelukan Ibu Melati dengan perasaan aneh. Ibu Melati mengelus punggung Vika dengan lembut dan penuh sayang. Feris juga terkejut dengan sikap dari istri atasannya ini. Pak Baskara menyadari tingkah aneh istrinya dan berdeham untuk mengingatkan istrinya. "Rish, istri kamu sangat cantik, ya kan Ma?" kata Pak Baskara sambil menepuk bahu istrinya. Bu Melati tersadar dan melepas pelukannya pada Vika. "Maaf ya nak, Ibu terlalu senang Feris menikah, dan istrinya begitu cantik dan mengagumkan seperti ini." Jelas Bu Melati seperti menutupi sesuatu. "Feris sudah seperti anak kami sendiri nak." "Iya, selamat ya atas pernikahannya. Jadi keluarga yang sakinah mawardah dan warohmah ya Rish." Doa Pak Baskara menepuk bahu Feris. Feris masih belum bisa terima penjelasan Ibu Melati. Dalam hati dia masih penasaran. "Amin, terima kasih Pak. Besok main ke rumah ya nak," minta Feris antar ke rumah. Pinta Bu Melati pada Vika. Vika menatap ke Feris bertanya. Dia juga masih merasa aneh dengan sikap mereka. "Iya Bu, besok malam kami akan sowan ke rumah. Karena kalau siang sudah janji sama teman-teman makan siang bersama." Jelas Feris. "Kalau gitu makan siangnya di tempat kami saja Rish," pinta Pak Baskara yang mengerti keinginan istrinya untuk dekat dengan Vika. "Maaf Bu, Pak, tadi sudah terlanjur belanja di rumah. Besok Bapak sama Ibu kami undang untuk bergabung," tolak Vika dengan sopan. Ibu Melati menyanggupi. "Ya sudah, Ibu besok bawa apa sayang?" "Nggak perlu repot Bu, sudah disiapin semuanya," jawab Vika dengan senyum. Nampak raut kecewa di wajah Bu Melati. Tapi beliau tidak bisa memaksa kehendak. "Ya sudah Bu, kita pulang yuk, mereka pengantin baru mau bersenang-senang, jangan diganggu." Pak Baskara mengapit tangan istrinya. Bu Melati pun menurut dan akhirnya mereka berpamitan meninggalkan Vika dan Feris. Feris mengelus kepala Vika lembut. "Udah yuk sayang, kita cari makan." "Aku udah lapar." "Mereka memang begitu ya Mas?" tanya Vika sambil berjalan bersama dengan tangan yang bertaut. "Tingkah mereka aneh gitu Mas. Aku juga heran sayang, enggak biasanya mereka begitu." "Tidak perlu dipikirkan sayang, kita nikmati malam kita aja sayang. Mau makan apa kita, sebelum nanti aku makan kamu lagi." Vika mencubit perut Feris lagi dengan kesal karena perkataan terakhirnya. Feris mengeluh sakit tapi tetap ingin menggoda istrinya. "Aku penasaran kalau kamu pakai yang warna merah tadi sayang," bisik Feris merangkul istrinya sambil berjalan. "Belum puas juga Mas, dari kemarin gitu terus." "Enggak akan pernah puas sayang. Kamu legit sih." Vika tersipu malu dan mencubit Feris lagi. Feris hanya tertawa berhasil menggoda istrinya. "Makan di sana aja Mas," tunjuk Vika ke sebuah gerai dengan masakan Timur Tengah yang berada di lantai 3 mall itu. "Boleh, daging kambing ya sayang, biar nambah stamina kita nanti," celetuk Feris iseng. Vika geleng-geleng kepala, suaminya ini genit banget. Mereka pun masuk ke restoran bergaya Arab tersebut. Mereka memesan nasi kebuli, sambusa dan roti Maryam. Feris masih takjub dengan selera makan Vika yang luar biasa yang membuat selera makannya juga meningkat. Selagi menunggu pesanan, Feris mendapat telepon dari anak buahnya. Mereka sudah mengamankan orang yang menguntitnya tadi. Feris lega, malam ini dia bisa menikmati pacarannya dengan Vika tanpa rasa khawatir. "Sayang, abis ini ingin kemana?" tanya Feris sambil makan. "Ingin ke Bukit Senyum Mas, katanya bagus." "Bener enggak?" "Bagus, yang disukai kesana tuh bisa lihat Singapura sayang." "Mau nyebrang enggak? Emangnya kamu ada waktu?" tanya Vika. "Belum sih sayang, tapi kalau kamu ingin kesana aku sempetin. Tapi enggak bisa seharian di sana, harus pilih, siang aja atau malam aja." "Nunggu kamu punya banyak waktu aja Mas. Aku ingin seharian di sana, explore semuanya." "Oke, sabar ya. Jadi ke Bukit Senyum dulu aja ya malam ini." Vika mengiyakan lalu lanjut makan lagi. "Telepon dari siapa Mas?" "Dari teman, mereka udah menangkap yang ikuti kita tadi. Jadi nanti aku antar kamu pulang dulu lalu aku akan menemui mereka, boleh kan?" "Iya, tapi aku penasaran sama mereka, aku ikut aja boleh enggak?" "Enggak sayang, tempatnya enggak cocok buat kamu." Vika mengerucutkan bibirnya kesal, tapi tidak bisa memaksa juga, bisa-bisa dia akan merepotkan suaminya nanti. Makanan mereka sudah habis, mereka pun keluar dari restoran dan meninggalkan pusat perbelanjaan itu dengan hasil 3 kantong besar belanjaan mereka, sebagian besar karena hilafnya Feris ingin bereksplorasi atas istrinya. Mereka menuju ke Bukit Senyum.
Sebuah bukit yang akan membuat siapapun datang ke sana akan tersenyum dengan panorama yang disuguhkan. Kapanpun kita datang akan selalu mendapat keindahannya. Banyak spot instagramable di sana. Pemandangan kota Bangka dan Singapura terlihat di atas bukit itu. Hilir mudik pesawat dari Bandara Changi Singapura yang terkenal sebagai bandara tersibuk di Asia menjadi pemandangan yang menarik dan tidak terlewatkan. Pada malam hari titik cahaya dari kota Singapura terlihat seperti bintang yang bertaburan. Jarak Bangka dengan Singapura kurang lebih 16 km dipisahkan oleh Selat Singapura sehingga keindahan di sana terlihat dari bukit dan menjadi keistimewaan Bukit Senyum yang selalu ramai dikunjungi. Meskipun belum menjadi tempat wisata unggulan terlihat dari belum adanya fasilitas umum yang melengkapinya. Bukit ini terletak dekat kawasan perkotaan jadi sarana transportasi sangat mudah untuk menjangkaunya. Ferish dan Vika menikmati keindahan Bukit Senyum dengan berfoto bersama. Kemesraan pasangan baru terlihat dari gestur tubuh mereka yang tidak pernah lepas untuk saling memeluk dan mengecup. Udah mulai dingin mas, pulang aja yuk. Ajak Vika mengakhiri sesi bermesraan mereka di atas bukit. Aku malah mulai panas sayang, jawab Ferish yang mengeratkan pelukannya. Lanjut di rumah aja ya, ini tempat umum. Kamu juga mau pergi lagi kan, jadi pulang sekarang. Ferish melepas pelukannya dan mengandeng Vika menuju mobil mereka. Aku pergi nanti cuma sebentar aja sayang. Asteris. Mereka pun masuk ke mobil dan menuju ke rumah. Memasuki area komplek rumahnya Ferish melihat dua orang yang mencurigakan di dekat pos penjaga. Siapa mereka? Masa ia bagian dari mereka? Tanya Ferish pada dirinya sendiri dalam hati. Tiba di depan rumahnya Ferish turun membuka pintu pagar. Saat berbalik dia melihat sebuah rumah kosong yang berjarak dua rumah di sebelah kanannya sekarang sudah terisi. Padahal sore tadi saat mereka pergi rumah itu masih kosong. Ferish makin merasa aneh. Dia curiga ada yang tidak beres dengan terisinya rumah kosong itu. Vika melihat Ferish yang terbengong menatap rumah tetangganya, dia ikut turun mobil. Ada apa sayang? Ferish terkejut. Vika sudah di sampingnya. Kok ikut turun sih sayang? Sudah masuk sana. Aku bawain belanjaannya, kata Ferish dengan nada memaksa. Dia khawatir keselamatan Vika. Vika menurut dan langsung masuk dalam rumah. Acek pun keluar menyambutnya. Acek, rumah di sebelah Bu dosen itu sudah terisi ya Cek? Tadi sore kayaknya masih sepi, tanya Vika. Acek merasa bingung, dia juga tidak tahu soal itu. Kemudian dia melangkah keluar dan mendapat pertanyaan yang sama dari Ferish. Acek pun keluar dan melihat sendiri rumah itu sudah terisi. Acek tidak tahu mas, sepertinya baru saja terisi. Pakcik di mana Cek? Tanya Ferish yang tidak melihat suami Acek di rumah. Keluar mas, beli lampu tenaga surya lagi dan baterai senter, tadi sempat mati lampu di sini. Buat gantikan lampu depan mas kalau mati lampu lagi. Oh, ya sudah Cek. Mobilnya tidak masuk mas, tanya Acek begitu melihat Ferish melangkah ke kamar menyusul istrinya. Saya mau pergi lagi Cek. Iya, telepon Pakcik ya, suruh cepat biar Acek sama Vika ada teman selama saya pergi. Ferish pun naik ke kamarnya untuk menaruh kantong belanjaan. Acek pun mengangguk lalu ke teras menelpon suaminya dan menunggu mobil Ferish yang masih terparkir di luar. Di dalam kamar Faria melihat istrinya sudah berganti baju memakai piyama dan duduk di depan kaca membersihkan riasan wajahnya. Dikecupnya puncak kepala Vika dan berpamitan. Aku pergi sebentar ya sayang. Kalau aku belum pulang dan ada tamu jangan ikut keluar ya, masuk kamar dan kunci pintu. Iya sayang, kamu hati-hati ya, jawab Vika menatap Ferish dari pantulan wajahnya di kaca dan membelai rahang suaminya. Di sini saja ya, enggak usah ikut turun. Ferish pun keluar kamar dan menuruni tangga. Dilihatnya Pakcik sudah ada di rumah. Ferish pun meminta Pakcik untuk tetap di rumah dan waspada. Ferish menceritakan kekhawatirannya sambil berjalan menuju mobilnya. Sesuai pesan Ferish, Pakcik mengunci semua pintu dan mengawasi kamera pengawas kalau ada yang mencurigakan selama Ferish pergi. Pakcik harus mengabari Ferish. Ferish bergegas pergi ke kantor polisi. Timnya membawa si penguntit ke kantor polisi. 52. Seperti yang Ferish duga, tak lama setelah dia keluar ada seorang wanita yang memencet bel rumah dari luar pagar. Pakcik melihat ke layar pengawas sebelum membuka pintu. Seorang wanita yang mengaku tetangga baru mereka dan sedang pindahan bermaksud untuk meminjam tangga dan meminta Pakcik untuk membantunya. Pakcik tidak mau gegabah dan mudah percaya. Beliau mengambil tangga yang baru saja dipakainya, memasang lampu lalu membawanya ke depan. Maaf ya nak, ini tangganya tapi saya tidak bisa membantu. Bisa dibawa sendiri ya tangganya. Saya masih ada pekerjaan. Besok saja mengembalikannya, kata Pakcik lalu menutup pintu.
Wanita itu merasa kesal tidak berhasil mengajak Pak Ci ke rumahnya. Pikirnya tadi kalau Pak Ci mau diajak ke rumahnya, temannya akan leluasa melancarkan aksinya agar bos mereka bisa menemui Vika. Terpaksa dia membawa sendiri tangganya itu ke rumahnya. Dan rencananya gagal. Dia harus mendapat umpatan marah dari bosnya yang sangat ingin menemui Vika. Tidak ada yang tahu maksud dari pria itu mengejar Vika, begitu terobsesinya dia. Hanya dirinya saja yang tahu. Anak buahnya tidak ada yang berani bertanya. Asteris. Farish mengemudikan mobilnya dengan cepat. Dia harus cepat sampai dan cepat kembali ke rumah. Di kantor polisi Farish disambut temannya lalu bersama-sama menuju ruang interogasi. Terlihat di dalam ruangan itu seorang laki-laki yang berbadan besar sudah babak belur bersama anak buah Farish yang juga babak belur. Saat penangkapan mereka terlibat perkelahian, hingga akhirnya mereka mendapat bantuan dari pihak kepolisian. Farish mendekati pria penguntit itu untuk menanyakan maksud dan tujuannya mengikuti dia dan Vika tadi dan siapa yang menyuruhnya. Pria itu tidak menjawab apapun pertanyaan Farish dan tidak mengakui dia mengikuti Farish. Sampai akhirnya Farish menunjukkan rekaman kamera pengawas yang ada di rumah dan di mobil Farish. Pria itu tidak dapat mengelak lagi hingga sebuah bogem mentah diberikan anak buah Farish yang merasa kesal. Pria itu pun mengakui dia disuruh bos besarnya untuk mengikuti dan mencari info soal wanita berjilbab yang mereka temui kemarin. Tapi dia tahu dan tidak berani bertanya keinginan bosnya itu. Dia berteriak memohon ampun saat jarinya dijepit dengan tang. Dia benar-benar tidak tahu dan hanya menjalan perintah. Saat diberi foto untuk menunjukkan siapa bosnya itu, pria itu pun menunjuk foto anak buah dari pengusaha dari Amerika yang menjadi target operasi Farish dan teman-temannya. Pria itu belum pernah bertemu dengan bos besarnya, karena selama ini dia hanya diperintah oleh sang asisten bos gangster itu. Rasa penasaran dan khawatir berkecamuk di hati Farish. Bahaya melingkupi istrinya lagi. Asteris. Brak, gebrakan meja terdengar sampai ke kamar tempat Camilla masih tertidur setelah melayani nafsu seorang pria yang pantas menjadi ayahnya. Camilla datang sebagai hadiah untuk pria itu. Dia dikirim oleh seorang politisi yang selama ini membiayai hidupnya. Suara keras itu membangunkan dia yang masih dalam keadaan polos. Dia memunguti pakaiannya untuk dipakai kembali. Dia mengintip ke pintu yang menyambungkan kamar dengan ruang kerja pria itu. Bagaimana bisa tertangkap? Bodoh kalian! Kerjaan seperti itu saja tidak becus. Pria itu melempar asbaknya pada anak buahnya yang sedang melaporkan tertangkapnya seorang suruhannya oleh seseorang yang tidak mereka kenali. Maaf bos, tapi saya sudah mendapat nama dan tempat asal wanita berjilbab itu bos. Dia istri dari pemilik rumah itu, dan baru sampai kemarin dari kota asalnya Semarang, Jawa Tengah bos. Mereka adalah pengantin baru. Joe, kamu tahu kan harus apa? Aku mau info selengkapnya dan secepatnya. Perintah pria itu pada asisten pribadinya. Camilla yang menguping menjadi penasaran siapa wanita yang mereka bicarakan, dan berasal dari Semarang. Aku harus cari tahu, jangan sampai wanita itu mengalahkan aku. Aku harus bisa memenangkan hati si hati beku ini. Dan aku tidak perlu capek-capek kerja lagi. Batin Camilla dalam hati. Siap bos, saya sudah membeli rumah yang ada di depan wanita itu tinggal. Sekarang dalam proses melengkapinya dan Princess menunggu di sana. Jadi kapan saja bos bisa ke sana. Good job Joe. Dan tangani urusan mata-mata kita itu. Aku ingin wanita itu menjadi milikku, kata bos besar. Joe sang asisten mengangguk. Bos, besok barang kita sampai di sini mungkin jam 3 pagi. Anggota sudah mengamankan lokasinya, dan di tiap cabang sudah siap menerimanya. Ya, siapkan semua anggota, perkecil semua kemungkinan buruk dalam distribusinya. Semua harus selesai dalam 30 menit tidak lebih. Pegang semua tikus-tikus pemerintah itu, kalau melawan pegang keluarganya. Perintah pria itu dengan suara lantang, kemudian dia kembali ke kamar untuk menikmati hadiahnya lagi. Meski dalam pikirannya dia masih merindukan keteduhan wajah Vika. Asteris. Farish pulang ke rumah sudah larut malam, dia harus berkoordinasi dengan timnya yang lain. Info terbaru dari mata-mata mereka soal pengiriman besok. Jadi meskipun ingin segera pulang karena rasa khawatirnya pada sang istri, dia harus tetap menjalankan tugasnya. Sampai di rumah dia mendapat laporan dari Pak Ci soal wanita tetangga baru mereka. Farish berpesan pada Pak Ci untuk lebih waspada lagi. Karena Vika dalam incaran bos gangster. Farish masuk ke kamar dan mendapati Vika sudah tertidur pulas. Kantong belanjaan mereka tadi sudah dibongkar dan masuk dalam keranjang cucian. Farish mengecup kening Vika lalu membersihkan diri bersiap untuk tidur.
Malam ini aktivitas malam mereka harus jeda dulu meski sangat ingin melakukannya. Asteris, Pasar Penuin, Lubuk Baja, Bangka. Farish menjadi sangat protektif pada Vika. Vika tidak diizinkan untuk keluar sendiri meski hanya di depan rumah. Alhasil meski lelah karena kurang tidur, dia menemani Vika untuk belanja ke Pasar Penuin. Tadinya Vika minta izin untuk diantar Pakcik karena tahu Farish kurang tidur. Tapi ternyata Farislah yang mengantar dan mengawalnya. Dia mengikuti kemanapun Vika pergi sampai ikut masuk dalam pasar ikan dan memilih ikan segar. Vika takjub pada suaminya yang tidak rewel saat masuk pasar, dengan sabarnya mengikuti dia. Meski kurang tidur, saat Farish membantu seorang wanita tua yang jatuh karena tersenggol seorang pekerja angkut barang hingga belanjaannya berhamburan. Vika yang ada di toko buah 2 meter dari posisi Farish yang jongkok. Saat Vika sedang memilih buah mangga tiba-tiba ada seorang pria yang mengambil buah jeruk yang sudah dia pilih. "Maaf Pak, itu sudah saya pilih," kata Vika pada pria itu. "Loh, kita ketemu lagi Dek, sepertinya kita berjodoh. Siapa nama kamu?" "Aku Dion," kata pria itu senyum dan mengulurkan tangan. Betapa terkejutnya Vika melihat siapa pria itu. Dia pun memanggil Farish. Vika mengingat pria itu. "Maaf, sepertinya tidak ada urusan antara kita Pak, jadi maaf tidak perlu untuk berkenalan." Vika menaruh kedua tangannya di depan dada minta maaf. Farish menoleh pada panggilan Vika dan segera bangun menghampiri Vika. Setelah mendekat ke Vika, Farish pun terkejut dengan pria yang di depannya. Refleks tangannya pun memeluk tubuh Vika dan mendekatkan Vika ke dadanya dengan pelukan yang erat. "Kenapa sayang?" ucap Farish dan mengecup pelipis Vika menunjukkan kepemilikannya. Dion tertawa karena penolakan Vika berjabat tangan dan sikap norak Farish di depannya. "Saya hanya ingin berkenalan saja tidak lebih Dek." Farish semakin mengeratkan pelukannya hingga Vika merasakan emosi yang tertahan pada diri suaminya. "Kamu masih mempermasalahkan sopir saya kemarin ya? Saya minta maaf kalau begitu." "Maaf Pak, kami tidak mempermasalahkan kejadian kemarin. Istri saya sudah memaafkannya, iya kan sayang?" kata Farish meminta persetujuan Vika. Vika pun hanya mengangguk 2 kali dengan cepat di pelukan Farish. "Jadi saya harap Anda tidak mengganggu istri saya lagi," ucap Farish dengan tegas. Pria itu pun tertawa keras, dalam hati dia tidak suka ditolak. Tapi otaknya berpikir untuk mengalah demi memperlancar usahanya mendekati Vika. Dia akan memikirkan cara lain. "Baiklah, saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Ini saya kembalikan jeruknya." Dion pun pergi meninggalkan Farish dan Vika tidak jadi membeli buah. "Mas." Vika mendongak dan menatap Farish yang masih memeluknya. Gumam Farish menanggapi panggilan Vika dan melepas pelukannya. "Lanjutin sayang, kurang apa lagi?" Vika pun melanjutkan memilih mangga. "Tinggal ini aja Mas, udah tuh kita pulang. Tapi ambil jajanan yang tadi dulu ya." Farish mengangguk dan membantu Vika memilih buah mangga untuk dibuat mango squash sebagai minuman untuk jamuan makan siang bersama teman-temannya nanti. 53. KPUBA dan Cukai. "Mas Farish, siang ini jadikan makan siang di rumah Mas Farish?" tanya Chris, salah satu staf Farish menjajarkan langkah dengan Farish setelah apel pagi. "Jadi, kasih tahu yang lain Chris. Nanti langsung aja ke rumah ya begitu jam makan. Soalnya aku mau keluar kantor mungkin sampai siang. Jadi tidak perlu nunggu aku. Aku juga akan langsung ke rumah kalau udah jam makan nanti. Istriku udah belanja banyak tadi. Awas kalau pada enggak datang," gertak Farish yang tidak ingin mengecewakan Vika yang sudah bersiap menerima teman-teman kantornya. "Kalau buat makan enak, enggak ada yang bisa menghalangi kami Mas. Pasti kami datang," kata Chris yang kemudian tos dengan Satya yang ada di belakangnya. "Ya sudah, soalnya udah disiapin semuanya." Sat, siap-siap ya, kita pergi setengah jam lagi. Aku menghadap kepala dulu." Farish berjalan masuk ke ruangannya untuk mengambil notebooknya dan segera ke ruangan kepala. Sementara Chris dan Satya masuk di ruangan depan Farish. Farish masuk mengetuk pintu ruangan kepala. Dia disambut protokoler kepala yang menyuruhnya untuk langsung masuk, karena Pak Baskara sudah menunggunya bersama Kepala Bidang Penindakan atasan Farish secara langsung. Farish menyampaikan laporan perkembangan dari pengintaian timnya bersama tim gabungan dari alat negara yang lain selama beberapa hari ini, dan meminta izin untuk pelaksanaan operasi penangkapan nanti malam. Dia akan melibatkan beberapa personil dari Custom and Excise Enforcement Team, yaitu tim khusus dengan seragam khusus yang harus selalu sigap dan siap mengurangi pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai, juga melibatkan unit K9 serta dog handlernya. Rapat terbatas mereka berlangsung 30 menit,
Kemudian Ferish mohon izin untuk ke lapangan mengecek kesiapan dari tim gabungan ini. Asteris. Vika dibantu Acek mempersiapkan jamuan mereka di meja makan. Mereka juga mempersiapkan ruang tengah untuk duduk para tamunya yang sudah lengkap dengan makanan kecil untuk pembuka dan minuman yang tersusun rapi di atas meja yang sengaja ditambahkan di sana. Karena ruang makan yang tidak terlalu luas jadi ruang tengah beralih fungsi menjadi tempat makan. Menjelang siang, Ibu Melati sudah datang ke rumah Ferish. Beliau sengaja datang lebih cepat karena ingin segera bertemu Vika dan berbincang lebih lama dengan Vika. Beliau juga membawa buah dan kue. Sejak pertemuannya dengan Vika kemarin sore, Bu Melati selalu memikirkan Vika, yang mengingatkan dia pada anak perempuannya yang terpisah dengan dirinya sejak kecil. Bentuk mata Vika yang bulat berbulu mata lentik mirip sekali dengan anak perempuannya. Ibu jadi repot ke sini, harusnya kan Vika yang ke rumah ibu. Kata Vika tidak enak hati karena Bu Melati adalah istri dari atasan Ferish dengan jabatan tertinggi di kantornya. Enggak apa nak, ibu senang kok. Ibu enggak ada kegiatan di rumah jadi senang bisa di sini. Nanti gantian kamu yang ke rumah ibu ya, jawab Bu Melati sambil menaruh bawaannya di atas meja. Mereka pun menjadi akrab seperti dua orang ibu dan anak yang sedang bekerja sama di dapur. Ferish datang tepat jam 12 dan melihat keakraban Vika dan istri bosnya yang sama sekali tidak berjarak. Bu Melati sesekali membetulkan jilbab Vika yang jatuh hampir masuk dalam makanan. Begitupun Vika yang menyuapkan sendok berisi kuah sayur untuk dicicipi Bu Melati. Ada pertanyaan besar dalam hati Ferish. Melihat keakraban yang cepat terjalin itu, aku harus bertanya pada Bapak dan Pak Baskara. Vika baru menyadari kedatangan Ferish setelah Ferish bersuara mengucap salam pada Bu Melati. Mas sudah sampai, maaf sampai enggak tahu, kata Vika menghampiri Ferish mencium tangan Ferish yang dibalas dengan kecupan di kepala Vika. Ah, romantis banget pengantin baru nih ya, seloro Bu Melati. Vika dan Ferish hanya tersenyum malu. Untung aja mereka tidak sampai berbuat yang kelewatan. Ibu Melati kok malah jadi ikut repot, harusnya kan duduk saja Bu, ini jadi sibuk di dapur, kata Ferish tidak enak hati. Ibu malah senang Rish, bisa bantu-bantu, kata Bu Melati sambil mengaduk kuah sop di depan kompor. Kamu pintar cari istri Rish, cantik pintar masak pula. Ibu jangan muji di depan Vika, kan Vika jadi malu, kata Vika sambil tersenyum malu. Enggak muji nak, memang begitu adanya. Ibu kan enggak bohong, iya kan Rish? Ferish mengangguk dan tersenyum sambil mencicipi kue yang di atas meja. Jadi Ferish bantu apa nih? Susun piring sama sendok aja ya mas, aku enggak berani mengangkatnya. Pinta Vika dengan suara manja yang mengundang tawa Bu Melati. Istrinya bukannya manja Bu, tapi memang belum diizinkan untuk angkat barang Bu. Jelas Ferish agar Bu Melati tidak salah paham. Kemudian dia mengambil piring dan peralatan makan lainnya dari dapur belakang. Enggak gitu Rish, ibu tertawa lucu aja, bukan berpikir Vika manja. Tapi memangnya ada apa sayang? Tanya Bu Melati pada Vika kemudian. Vika habis kena musibah Bu, dan tulang selangka ini dioperasi. Vika juga masih harus pakai amsling juga. Tunjuk Vika pada tulang selangkanya dan amsling yang dipakainya. Bu Melati menatap sendu pada Vika, dilusnya punggung Vika penuh sayang bentuk rasa prihatinnya. Kecelakaan atau gimana sayang? Tanyanya kemudian. Vika menggeleng kemudian menceritakan kejadian yang tidak pernah dia lupakan. Bu Melati mendengarkan dengan seksama lalu memeluk Vika dengan air mata. Suasana sedih terpecah dengan suara bel di depan rumah. Teman-teman Ferish sudah datang. Kedatangan teman-teman Ferish ke rumah membawa warna tersendiri dalam kehidupan rumah tangga Ferish dan Vika. Doa yang terpanjat merestui perjalanan mereka yang baru dimulai. Makan siang penuh dengan keakraban dan kekeluargaan. Vika merasa mendapat keluarga baru di sini. Grup mereka terbagi dua, untuk para wanita ada di ruang makan, sedang para lelaki di ruang tengah. Mereka mengobrol santai sambil menikmati hidangan yang disediakan. Tidak ada tata cara makan yang baku dalam acara siang itu. Mereka mengambil makanan sesuai selera mereka. Mbak Vika, besok kan libur ya, ajari aku buat kue ya mbak, biar aku makin disayang suami mertua. Pinta Chris pada Vika dengan penuh harap. Boleh, kita belajar bersama kak. Aku juga masih belajar, jawab Vika. Masih belajar aja enak banget apalagi kalau sudah mahir mbak, kata yang lainnya. Kalau sudah mahir aku buatin bakery, celetuk Ferish yang lewat di meja makan. Yang kemudian disambut tepuk tangan dan kata amin. Vika hanya tersenyum malu apalagi Ferish tidak malu-malu untuk menunjukkan betapa besar cintanya pada dirinya di depan teman-temannya. Kebersamaan terhenti saat waktu menunjukkan pukul 1 siang,
Saatnya mereka kembali ke kantor, begitupun dengan Farish, dia harus kembali lagi ke base camp tempat timnya berkumpul dengan membawa sekotak kue untuk timnya yang bertugas. Tertinggal Bu Melati yang masih menunggu untuk dijemput sopirnya. Keadaan rumah Farish menjadi sepi kembali. Vika mengajak Bu Melati untuk mengobrol di taman, segelas mango squash menemani mereka berbincang. Bu Melati terlihat begitu menyayangi Vika. Beliau sudah jatuh hati pada Vika tanpa disadarinya, entah sejak kemarin waktu bertemu pertama kali atau sejak dia merasa Vika mirip dengan putrinya. Bahkan sekarang Bu Melati menganggap Vika adalah putrinya. Bu Melati menceritakan kejadian dia terpisah dengan anaknya. Vika yang merasa punya orang tua lengkap terharu dengan cerita Bu Melati. Dia memaklumi sikap beliau kemarin karena sekilas melihat memang ada kemiripan dirinya dengan anak Bu Melati dilihat dari fotonya sebelum berpisah. Vika tidak marahkan kalau ibu anggap Vika seperti anak ibu? Tanya Bu Melati dengan nada sedih. Enggak Bu, Vika malah senang dan bersyukur ada yang menyayangi Vika, kata Vika sambil menggenggam tangan Bu Melati. Ditatapnya mata sayu di depannya penuh dengan kelembutan. Bu Melati merasa senang dan bahagia seolah menemukan anaknya. Mereka berpelukan penuh kasih. Main ke rumah ya, ibu kenalkan dengan anak lelaki ibu. Tadinya mau ibu ajak ke sini, tapi karena masih sekolah jadi kamu aja yang ke rumah ya. Farish sudah seperti kakaknya kalau di rumah. Iya Bu, sebelum Vika balik ke Semarang, dan Mas Farish hingga sibuk Vika main ke rumah ibu. Perbincangan mereka berhenti setelah sopir Bu Melati sampai. Mereka pun berpisah di teras rumah. Vika tidak mengantar hingga mobil itu keluar sesuai permintaan Farish yang melarang dia untuk keluar dari rumah. Setelah mobil Bu Melati pergi, Vika kembali masuk ke rumah. Pakci menutup pagar dan menguncinya. Mereka harus merapikan rumah lagi seperti semula. Rasa lelah terbayar dengan kegembiraan melihat tamunya merasa puas dengan jamuan yang dihidangkan. Vika pun menjadi lega bahwa suaminya dikelilingi teman-teman yang baik dan perhatian padanya. Selesai berbenah, Vika membuka laporan yang dikirim oleh Asih, perkembangan pekerjaannya di Semarang. Vika selalu masih terus memantau pekerjaan timnya meski jarak jauh. Timnya pun tidak merasa Vika meninggalkan mereka. Vika duduk di balkon depan kamar dengan laptopnya dan beberapa camilan yang dibawanya dari dapur. Tanpa disadari Vika sepasang mata dari rumah tetangga baru Farish menatap intens segala gerakan di rumah Farish mencari kesempatan untuk bisa mendekati Vika. 54. Selepas maghrib Farish baru sampai di rumah kembali. Dia sangat sibuk hari ini. Vika pun tidak menuntut Farish untuk pulang tepat waktu, dan selalu menemaninya. Karena Vika yakin Farish tidak akan menelantarkannya. Suara mobil yang masuk ke rumah membuat Vika keluar dari musola. Dia melangkah menghampiri Farish yang baru menutup pagar. Masih memakai atasan mukena, dia menyambut suaminya dengan pelukan hangat. Suasana malam yang syahdu dengan semilir angin membuat mereka tenggelam dalam ciuman hangat di teras. Tak dipungkiri mereka dilingkupi rasa rindu meski hanya beberapa jam tidak bertemu. Farish yang kelelahan dan penat dengan pekerjaannya merasa mendapat oase saat disambut pelukan oleh istrinya serta ciuman hangat. Mau mandi dulu atau makan dulu? Tanya Vika saat mereka berdua berjalan masuk ke rumah dengan tangan saling merangkul. Mandi dulu sayang, baru kita makan bareng ya, kata Farish lalu mengecup pelipis Vika. Aku siapkan airnya ya. Vika pun melangkah naik menuju kamar meninggalkan Farish yang masih melepas sepatu. Farish pun segera menyusul Vika masuk ke kamar. Ide jahilnya muncul melihat Vika di dalam kamar mandi mengisi bathtub dengan air hangat dan sabun serta meletakkan lilin aromaterapi. Dengan cepat dia melepaskan pakaiannya lalu masuk ke dalam kamar mandi dan mengangkat Vika menceburkannya dalam bathtub. Vika berteriak dan memukuli Farish saat Farish sudah bergabung dengannya. Farish tersenyum puas melihat Vika yang marah. Bajunya basah kembali. Mau tidak mau dia menuruti keinginan Farish untuk bercumbu. Kegiatan mandi yang seharusnya cepat menjadi lama karena diselingi dengan kegiatan rutin mereka kalau sedang berdua. Hangatnya air dan aroma dari lilin yang dinyalakan Vika membuat mereka lebih relaks. Hilang rasa capek seharian tadi. Kata orang seks adalah obat lelah yang paling manjur. Tak hanya berhenti di kamar mandi, mereka melanjutkannya di dalam kamar hingga melupakan makan malam. Hujan yang turun membuat mereka semakin enggan untuk melepas. Sampai tengah malam Farish terbangun, dia harus bersiap untuk operasi malam ini. Dia segera membersihkan diri meninggalkan Vika yang masih terlelap. Selesai mandi dia mengambil sebuah daster untuk Vika dan memakaikannya. Dia tidak ingin istrinya merasa kedinginan karena di luar juga masih hujan. Perlahan dia melakukannya agar tidak membuat Vika bangun. Setelah selesai dia memakai pakaiannya sendiri. Bersiap untuk tugas penting. Sebuah pistol disematkannya di pinggang.
Dia berjalan ke bawah. Dilihatnya Pak Cik masih belum tidur, dia ke dapur mengambil segelas susu dan sebuah muffin sisa tadi siang untuk mengisi perutnya. Pak Cik yang melihat Ferish dengan pakaian serba gelap, sudah hafal majikannya pasti ada misi. "Mas, mau disiapin mobil?" tanya Pak Cik. "Iya Pak Cik, saya mau bawa mobil aja. Teman-teman dah di lokasi soalnya. Kasihan kalau harus jemput ke sini. Agak jauh juga kali ini." "Iya Mas, saya buka garasi dulu." Pak Cik mengambil kunci garasi dan pagar lalu menuju garasi dan memanaskan mobil. "Masih hujan loh Mas, hati-hati." "Iya Pak Cik, semoga cuaca enggak menghalangi pergerakan kami." "Nitip Vika ya Pak Cik, dia sudah tidur, jadi saya enggak pamit tadi." Ferish masuk ke mobil dan melaju ke lokasi penyergapan. Makin malam hujan makin deras, tapi tidak menyurutkan tekad Ferish untuk menjalankan tugasnya. Di tengah hujan deras dan petir menggelegar, Ferish memacu mobilnya ke lokasi yang berada di pinggiran kota. Tidak jauh dari pelabuhan Bangka yang merupakan pelabuhan untuk penumpang. Dalam 30 menit Ferish pun sampai di lokasi. Di sana tim dari kepolisian dan tim chat dari Bea Cukai sudah menyebar di posisi masing-masing untuk penyergapan. Mereka dilengkapi dengan senjata tajam dan pistol. Cuaca buruk dan gelap menghalangi pandangan mereka. Maka mereka harus berhati-hati untuk membedakan mana kawan dan lawan. Tidak beda jauh dengan tim Ferish. Kelompok lawan pun sudah disiap di posisi mereka untuk mengamankan barang kiriman mereka yang bernilai jutaan dolar. Mobil-mobil yang akan mendistribusikan pun siap di pinggir dermaga darurat yang mereka buat sendiri. Titik penjemputan paket terbagi 3 titik yang terpisah. Dan waktu yang berjeda 10 menit di tiap titiknya. Sehingga dalam 30 menit mereka bisa mengeluarkan barang tersebut dari Bangka secara bersama dengan mobil. Bos gangster tidak hadir di tempat itu, hanya orang kepercayaannya merupakan orang Melayu yang memimpin misi malam itu. Tim Ferish harus gerak cepat untuk melumpuhkan kawanan penjahat yang menurut info berjumlah puluhan orang dengan tugas masing-masing. Mereka lebih banyak di tenaga bongkar barang dibanding di tenaga di pengamanan. Hal itu merupakan kondisi yang menguntungkan tim Ferish. Di titik pertama saat sebuah perahu pompong mendekat ke dermaga, tim Ferish mulai bergerak. Dengan penerangan yang minim dan udara dingin, mereka harus mengendap-endap di antara kapal-kapal feri yang bersandar. Bahkan mereka harus bersembunyi di bawah jembatan dengan badan yang terendam di air. Begitu satu perahu menautkan talinya pada kayu penyangga jembatan, tim Ferish segera menyergap mereka sebelum perahu lainnya datang. Dengan sedikit perlawanan mereka berhasil melumpuhkan 5 orang yang ada di kapal. Mereka pun segera mengambil kantong-kantong muatan mereka. Namun sialnya saat mengangkuti kantong paket itu, mereka terpergok pihak lawan dan baku hantam pun terjadi. Di titik kedua berjarak 10 km, dari titik pertama dalam sebuah gudang tak terpakai yang sebagian bangunannya sudah terendam air rob, sebuah perahu pompong masuk bangunan itu. Ferish yang memimpin di titik itu. Mendapat laporan dari titik pertama terjadi baku hantam, tim Ferish mempercepat pergerakan dengan langsung melumpuhkan pembawa perahu dengan sniper andalan tim chat. Melihat satu temannya tumbang dan masuk ke dalam air, kawannya berhamburan melompat dalam air meninggalkan perahu sebelum terkena sniper juga. Tim sniper kesulitan melihat pergerakan mereka dalam air. Sehingga mereka pun menyebar dalam gudang dan menunggu di tempat yang mungkin akan menjadi pegangan mereka untuk naik ke daratan. Sedang anggota yang lain tetap waspada sambil mengambil kantong muatan mereka. Di gudang kosong tersebut baku hantam juga tak terelakkan. Suara mesiu beradu di udara. Ferish mengendap di antara mesin-mesin kapal yang terbengkalai. Sementara di bawahnya seorang kawanan sindikat itu mengendap di air. Lantai kayu membuat langkah Ferish harus hati-hati, sewaktu-waktu lantai itu bisa roboh kapanpun karena sudah lapuk dengan tiang yang terendam air rob. Perlahan Ferish bisa mendengar nafas tersengal dari bawah. Ferish menunggu di atas sampai sebuah tangan berpegangan di lantai kayu yang berlubang. Orang itu berusaha untuk naik. Setelah setengah badannya terlihat merayap di lantai, Ferish langsung menyeretnya tanpa menunggu lama ke tempat yang lebih aman dan segera diborgolnya tangan orang tersebut menautkannya ke pinggir mesin yang di dekatnya. Saat akan beranjak berdiri lagi, dari samping Ferish mendapat tendangan dari seorang anggota kawanan itu di badannya sambil berlari. Hingga dia terpental dan badannya menghantam ke tembok. Belum sempat berdiri Ferish mendapat bogem di wajahnya. Hingga darah keluar dari hidungnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Ferish melawan pria itu beradu jotos. Dia tidak ada kesempatan memakai senjatanya. 55. Malam pun beranjak pagi, hujan masih mengguyur kota Bangka dan sekitarnya. Adu fisik Ferish dan anggota kawanan penjahat itu berlangsung keras di gudang pinggir pelabuhan.
Saling pukul, saling tendang dan memiting. Mereka sama kuat fisiknya. Berkali-kali Ferris terkena pukulan begitupun lawannya itu. Hingga akhirnya penjahat itu mengeluarkan belati yang dia sembunyikan di kakinya. Ferris tidak ada persiapan senjata tajam. Dia melawannya dengan tangan kosong. Dalam keadaan yang kurang penerangan, Ferris tergores lengan kanannya, luka yang tidak terlalu dalam tapi membuat bajunya sobek dan membuat darah mengalir. Lawannya menyeringai senang dengan besatan belatinya. Kondisi yang tidak menguntungkan Ferris tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk bisa mengalahkannya. Suara desingan peluru di luar gudang membuat sang lawak sedikit lengah. Ferris berhasil mentaklek kaki lawannya dan membuatnya jatuh. Dengan cepat dia mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya di kepala pria itu. Tak berkutik pria itu mengangkat kedua tangannya. Ferris membuang pisau di tangan pria itu dan memborgol tangannya. Titik operasi kedua berhasil dengan 1 orang tewas dan 3 tertangkap hidup dalam luka yang berbeda. Tim di titik pertama dan kedua bergabung di titik ketiga, di mana menurut info sebuah kapal feri dari Singapura yang akan bersandar di pelabuhan Bangka membawa muatan yang lebih banyak. Mereka bergerak secepatnya agar tidak terlambat. Tertinggal beberapa personil untuk mengamankan barang sitaan. Jarak lokasi Ferris ke lokasi ketiga cukup jauh. Kondisi jalan yang licin karena tanah merah yang terbawa arus hingga ke jalan membuat laju mobil tidak bisa cepat. Jalan yang berkelok dengan kanan kiri hutan bakau membuat jalan yang dilalui minim penerangan. 15 menit mereka berhasil mendekati lokasi. Terlihat 2 buah mobil SUV terparkir di pinggir hutan. Tim Ferris terpaksa mencari jalur lain agar tidak menimbulkan kecurigaan lawan. Mereka terpaksa berhenti agak jauh dari kumpulan para penyelundup itu. Mereka berlari menembus semak-semak tanpa rasa takut. Dengan sangat hati-hati mereka menjatuhkan para penjaga lokasi agar mereka dapat mendekati dermaga. Kapal feri datang tepat waktu seperti yang informasikan, diiringi sebuah speedboat yang berisi 3 orang. Sekawanan orang yang berjaga sudah diamankan. Ada beberapa yang berlari ke tengah hutan. Kapal pun bersandar di dermaga. Seorang pria melemparkan jangkar dan menautkan talinya. Ferris dan teman-teman segera menyergap para awak kapal dan masuk ke dalam kapal. Melihat kapal di depannya disergap, petugas keamanan speedboat yang mengiringi kapal berbalik arah dan pergi. Tim penembak melihat speedboat yang melarikan diri lalu menembakinya. Tidak ada perlawanan berarti dari orang-orang yang ada di dalam kapal feri karena mereka hanya bertugas untuk mengirim. Dengan mudah Ferris dan timnya membongkar isi kapal. Benar saja ratusan kilo paket obat-obatan terlarang berada di kapal tersebut yang terbungkus rapi di dalam kemasan peralatan rumah tangga. Tim laboratorium mengambil sampel temuan mereka. Serbuk kokain berhamburan saat sebuah single sofa disobek sandarannya. Tim humas mengambil gambar untuk dokumentasi laporan. Beberapa anggota kepolisian memasang garis polisi pada kapal feri tersebut. Barang-barang sitaan dipindahkan dalam mobil. Sedang kapalnya masih dijaga sebagai barang sitaan. Sekali lagi Ferris dan teman-teman berhasil dalam operasi gabungan menjelang pagi ini. Seorang berkebangsaan Singapura ikut terjaring operasi ini. Diperkirakan dia yang membuka jalur perdagangan gelap Singapura Bangka. Meski harus terluka, Ferris merasa puas hasil kerjanya beberapa hari ini terbayarkan. Namun mereka tidak berhasil menangkap bos besar kawanan penyelundup itu. Ferris belum bisa membuktikan keterlibatan pengusaha dari Amerika yang membuntuti istrinya itu dengan kasus ini. Asteris. Vika yang masih terlelap mendapat mimpi buruk yang seolah nyata. Dia pun terbangun mendapati suaminya sudah tidak di sampingnya lagi. Dia pun terkejut sudah memakai daster batik kesayangannya. Saat menghidupkan lampu dan melihat jam di meja nakas masih jam 3 pagi, hujan pun masih terdengar rintiknya di atap. Vika beranjak dari tempat tidur, dilihatnya kamar mandi yang ternyata kosong. Dia pun turun mencari suaminya. Namun rumah masih gelap dan sepi, tidak terdengar aktivitas apapun. Vika kembali lagi ke kamar dan mengambil handphonenya. Sebuah rekaman suara dari Ferris masuk di media WhatsApp-nya. Vika membuka pesan tersebut. Terdengar deru mesin dan suara hujan. Kemudian suara Ferris berbicara. "Sayang, maaf ya, aku pergi tidak pamit, kamu nyenyak sekali tidurnya. Aku ada tugas malam ini, doakan suamimu ini ya biar semuanya lancar dan berhasil. Nggak usah telepon dulu ya, nanti kalau sudah selesai aku telepon kamu. Ya sayang, kalau kamu sempat buat nasi liwet ya, tiba-tiba aku ingin makan itu pakai sayur labu. Buatnya agak banyak ya, terima kasih, love you." Vika mengacak rambutnya dan bergumam, "Kebo banget aku tidurnya. Dipakein baju juga sampai enggak berasa." Vika tidak bisa tidur lagi, dia menjadi khawatir mimpi buruknya terjadi.
Dia memutuskan untuk mandi dan segera sholat untuk mendoakan suaminya agar selalu dalam lindungan Allah dan lanjut mengaji dalam kamar sambil menunggu subuh. Saat subuh Vika pun turun dan menanyakan pada Pakcik soal kepergian suaminya. Dari penjelasan Pakcik, Vika merasa lega dan tidak khawatir lagi. Dia pun mulai menyiapkan bahan untuk membuat nasi liwet pesanan suaminya. Dia mengeluarkan ayam dari freezer untuk dicairkan sebelum dimasak, merebus telur lalu mencuci beras dan memasaknya dengan santan encer, garam dan daun salam. Acek kagum melihat majikannya sangat rajin. Dia pun membiarkan Vika untuk memasak sendiri seperti pesannya kemarin. Dia membuat bumbu dasar untuk merebus ayam yang akan digunakan sebagai lauk. Bumbu sambal goreng labu siam pun sudah disiapkan. Tinggal menunggu pedagang sayur untuk membeli labu. Sambil menunggu ayam mencair, Vika menggoreng kerupuk udang dan membuat arep pelengkap nasi liwet yang terbuat dari santan kental yang dimasak hingga mendidih dan berkurang airnya. Di pukul 6 pagi pedagang sayur yang di depan rumah sudah datang. Vika pun keluar dan meminta labu siam 1 kilo dari balik pagar tanpa keluar pagar. Kemudian Vika minta tolong Acek untuk membayar dan berbelanja untuk makan siang nanti. Sementara Vika akan melanjutkan memasaknya. Perutnya sudah terasa lapar padahal sudah diganjal segelas susu dan roti coklat. Nasi liwet adalah sejenis nasi uduk yang dilengkapi ayam dan telur rebus yang diungkep, sayur sambal goreng labu siap dengan kerupuk kulit sapi, dan ares santan untuk sausnya. Makanan khas Semarang dengan harga terjangkau sangat cocok untuk makan pagi. Makanan yang dipesan sudah siap tapi Ferish belum juga pulang, bahkan matahari sudah tinggi. Vika pun menjadi khawatir lagi karena Ferish belum juga meneleponnya. Semua pekerjaan sudah selesai, dirinya pun sudah makan. Hari ini hari Sabtu, kantornya di Semarang pun libur, jadi tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Daripada bengong, Vika mengambil salah satu koleksi buku Ferish yang menceritakan petualangan keliling dunia. Vika membacanya di pinggir kolam ikan. Tepat pukul 9 pagi terdengar suara Ferish menyapa ibu-ibu di depan dan membuka pagar. Ferish tiba di rumah bersama beberapa temannya. 2 orang anggota polisi dan seorang staf kantornya yang ikut operasi semalam. Mereka datang dalam satu mobil satuan reserse narkoba Barelang. Mendengar pintu pagar terbuka dan suara yang dirindukannya, Vika berlari keluar menyambut Ferish. Betapa terkejutnya Vika melihat wajah tampan suaminya penuh luka karena pukulan dan sebuah plester di dahi. Vika menghambur ke pelukan Ferish dengan berlari tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Dia terlalu khawatir akan suaminya, apalagi semalam bermimpi soal Ferish yang dikeroyok dan dihajar penjahat. Ferish yang tidak siap dengan pelukan Vika yang seperti menghantam tubuhnya hampir oleng dan memegang erat tubuh Vika. Dia mengerti kenapa istrinya panik begitu. "Sudah sayang, aku enggak apa, cuma luka kecil aja. Suami kamu nih kan lelaki perkasa, jadi aman aja dengan luka kecil ini," kata Ferish menenangkan. Mereka masih berpelukan di depan pagar hingga menghalangi teman-teman Ferish masuk. "Sudah ya, enggak malu sama mereka." Vika mendongak dan mengintip ke belakang Ferish. Dia melihat 3 orang lelaki yang keadaannya tidak jauh beda dengan Ferish tersenyum menatapnya. Vika pun melepaskan pelukannya dan menunduk malu. Kemudian mempersilahkan teman suaminya untuk masuk. Ferish terkikik geli dengan ekspresi Vika yang lucu menahan rasa malu. Ferish kemudian memperkenalkannya pada teman-temannya itu. Mereka kemudian masuk ke rumah. Sementara teman-temannya memilih merebahkan diri dengan santai di teras. 56. Swiss Berlin Hotel, Bangka. Seorang pria marah besar, dia mengumpat kesal pada anak buahnya. Pengirimannya digagalkan pihak berwajib. "Bos, suami dari wanita berjilbab itu ikut bertanggung jawab dalam kegagalan kali ini, bos. Dia kasih intel di bea cukai," lapor Joe asistennya. Dengan wajah yang memerah dia menenggak alkohol dan melempar gelasnya ke dinding. Wajar saja dia bisa membaca trik yang kulakukan untuk mendekati istrinya. Pria itu pun mengumpat lagi. "Dibawa kemana barang kita oleh mereka? Apa ada orang kita di antara mereka? Anggota kita sudah dibekuk mereka juga, bos. Barang kita dibawa ke kantor polisi," ucap Joe menunduk. "Bos, kita bisa memanfaatkan istrinya untuk menekan pegawai bea cukai itu, bos." Pria itu menoleh pada asistennya dengan geram. Dia menamparkan asistennya, "Jangan sekali-kali kamu menyentuh wanitaku. Kamu atau siapapun tidak akan kuampuni jika menyentuh kulitnya sedikitpun." Asistennya pun mengangguk sambil memegang pipinya yang terasa panas. "Lakukan apapun yang kamu bisa untuk mendapatkan barang kita kembali. Tapi tidak dengan melibatkan wanitaku. Paham?" Iya bos." Dengan terbata asistennya menjawab. Dia merasa heran apa yang membuat bosnya bisa tergila-gila pada wanita berjilbab itu.
Hingga bosnya itu terlihat ingin melindunginya bukan untuk menyakitinya. Pertanyaan yang tidak berani dia tanyakan namun juga tidak dapat dia temukan sendiri jawabannya. Saya pamit bos. Tunggu, ada kabar soal Siska? Belum bos. Asisten pria itu pun tertunduk lagi karena takut dan melangkah pergi meninggalkan bosnya sendiri di dalam kamar hotel yang mewah. Siska, kamu buat pusing, aku harus cari kamu kemana lagi. Gumam pria itu lalu menenggak minumannya lagi. Hatinya terasa perih, satu-satunya wanita yang dicintainya hilang bagai ditelan bumi. Wanita berjilbab yang menjadi penyemangat hidupnya begitu sulit didekati, meski hanya untuk bertegur sapa. Pria itu tidak bisa membuka identitasnya di masyarakat umum untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah diguyur hujan semalaman kota Bangka pagi ini sangat cerah. Rumah Ferish pagi ini diramaikan teman-temannya. Bahkan bertambah lagi 2 orang yang ikut sarapan di rumah Ferish. Tuan rumah yang ramah membuat tamunya betah. Pinter juga kamu cari istri Rish. Celetuk seorang perwira polisi. Itu nyimpannya hampir 3 tahunan mas baru berhasil. Bisik Ferish pada perwira itu. Bagus deh. Jaga sebaik mungkin, kata perwira tersebut sambil menepuk bahu Ferish. Yang soal kemarin tuh gimana Rish? Tanya anggota polisi yang lain. Sudah enggak lagi sih bro, dari beberapa CCTV ini tidak ada yang janggal. Sudah kapok mungkin, jawab Ferish. Syukurlah, tapi tetap harus waspada. Iya, betul, aku curiga mata tetangga baru yang di sana itu, 2 rumah dari sini. Mereka baru pindah kemarin malam. Jiwa intel kamu melekat ya di jiwa ya sampai curiga mau orang baru. Kata perwira polisi. Ferish hanya tertawa menanggapinya. Hampir 2 jam lamanya mereka sarapan bersama dan akhirnya mereka berpamitan untuk istirahat. Nanti saya jemput jam berapa mas? Tanya seorang anak buahnya. Jam 3-an mungkin ya, kita hanya menghadiri saja jadi mepet dikit enggak apalah, kata Ferish dengan senyum. Saat anak buahnya masuk dalam mobil Ferish menghampirinya lagi. Minta nomor Ardes anak programmer dong, aku mau minta tolong dia soal it. Pinta Ferish. Anak buahnya mengangguk sudah saya share di WhatsApp mas nomor Ardes. Oke, terima kasih ya, sampai nanti. Ferish pun masuk ke dalam rumahnya setelah mobil yang ditumpangi teman-temannya melaju meninggalkan rumahnya. Vika sudah menunggunya di ruang tengah lengkap dengan kotak P3K di meja. Dengan senyum Ferish menghampiri istrinya dipeluknya tubuh Vika dari samping. Vika menoleh dan menghadap ke Ferish siap dengan obat memar untuk mengobati memar di wajah suaminya. Ferish dengan senang hati menerima perhatian Vika, senyum lebar dan mata berbinar menatap Vika yang masih nampak khawatir keadaan dirinya. Ferish membuka bajunya, dia merasakan sakit di punggungnya juga. Vika terbelalak matanya melihat sebuah kain kasa melingkar di lengan suaminya juga emar di bahu dan di punggung. Vika tak kuasa menahan lagi air matanya. Orang yang sangat berarti untuknya terluka, dia merasakan sakit dan perihnya juga. Mas, ke rumah sakit aja yuk, biar dicek memar ini. Aku takut mas kalau ada luka dalam. Enggak apa sayang, beneran deh ini cuma luka kecil. Enggak perlu khawatir ya. Enggak mas, aku bisa tenang kalau udah rotgen. Abis ini kita ke rumah sakit ya. Tidak ada penolakan ya, kata Vika dengan nada memaksa sambil mengoleskan obat memar. Ferish mengangguk dan menurut saja. Ada rasa bersalah juga rasa bangga melihat Vika menangis mengkhawatirkan dirinya. Siapa yang memakaikan perban ini mas? Tanya Vika mengganti perban Ferish yang basah saat mandi tadi. Teman dari petugas medis Polresta tadi. Kamu lihat juga kan kawan-kawan tadi mereka juga terluka sayang. Iya resiko pekerjaan menegakkan peraturan sayang. Iya, ya udah aku siap-siap, kita ke rumah sakit sekarang mumpung masih pagi. Vika beranjak dari duduknya dan ke kamar berganti baju dan mengambil tas selempang kecilnya. Kemudian dia turun lagi menghampiri Ferish yang malah tiduran di sofa. Mas Ayok, malah tiduran. Gerutu Vika pada Ferish. Tunggu Pakci ambil mobil dulu sayang. Mobilnya kan ku tinggal di kantor tadi. Ya sudah, aku pikir kita bisa naik taksi tadi, jadi Pakci tinggal jemput aja nanti. Enggak sayang, enggak aman buat kamu naik taksi, jawab Ferish santai masih dalam posisi rebahan. Semarang, Jawa Tengah. Rumah Pak Zakaria siang ini kedatangan tamu yang sama sekali tidak diharapkan keluarganya. Hendra Putra datang ke rumah Pak Zakaria dengan membawa banyak oleh-oleh. Dia datang untuk mencari Vika. Karena dia sudah ke kantor Vika dan ternyata kantor PT Garuda libur, hanya bagian pabrik yang masuk. Hendra turun dari mobil sedannya lalu mengeluarkan beberapa kantong belanjaan berisi baju gamis lengkap dengan hijabnya.
Sarung dan baju koko untuk Bapak, baju jersey klub sepak bola Inggris yang menjadi favorit bintang. Untuk Vika dia membawakan sebuah tas mahal berlogo gambar binatang, satu kotak perhiasan lengkap. Hendra berniat melamar Vika untuk dijadikan istri. Dia berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Vika akan menerimanya. Dia belum tahu kalau Vika sudah menikah dengan Farish. Tony pegawai di bengkel Bapak melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah Pak Zakaria. Dia mengira Vika sudah pulang. Dia pun menghampiri mobil itu. Seorang pria dengan wajah yang tampan berpakaian rapi, rambut yang sedikit panjang teraisir rapi ke belakang. Dengan bawaan yang banyak sampai bingung untuk membuka pintu pagar rumah Pak Zakaria. "Cari siapa, Mas?" tanya Tony. "Mau cari Pak Zakaria dan Ibu Aminah, Mas. Ada di rumah kan?" "Iya ada, silakan masuk." Tony membukakan pagar untuk Hendra. Dia belum tahu tentang Hendra dan belum pernah bertemu dengannya. Hendra masuk ke teras rumah dan menunggu Tony yang masuk ke rumah memanggil Pak Zakaria yang sedang makan. Pak Zakaria yang diberitahu Tony ada tamu, segera menghabiskan makan siang dan keluar menemui tamunya. Melihat siapa yang datang, Bapak sangat terkejut. Bapak masih ingat kejadian 7 tahun yang lalu di mana beliau dicaci maki di tempat kerja beliau dulu oleh orang tua Hendra. "Kamu Hendra kan, yang satu sekolah sama Afika dulu?" tanya Bapak memastikan ingatannya takut salah orang. "Iya Bapak, apa kabar?" sapa Hendra yang kemudian berdiri mengulurkan tangan menyambut kedatangan Pak Zakaria. Bapak menerima jabat tangan Hendra dan menyuruh Hendra duduk kembali. "Baik, kabar keluarga saya baik. Ada perlu apa kamu kesini?" "Maksud tujuan saya kesini selain untuk bertemu Bapak dan Ibu, saya juga ingin bertemu dengan Vika Pak. Tadi saya ke kantornya tapi ternyata libur." "Apa boleh Pak?" Suara Hendra terdengar sopan dan tertata rapi, tidak ada keraguan sama sekali. Sebagai seorang pengacara, Hendra pandai berbicara untuk bisa meyakinkan dan mempengaruhi orang. "Iya Bapak, ini ada oleh-oleh, kebetulan saya baru dari Jakarta kemarin." Hendra memberikan kantong-kantong yang dibawanya tadi. "Ini untuk Bapak, Ibu, Vika dan adik-adik." Hendra tersenyum lebar dan meletakkannya di atas meja. Bapak terdiam sejenak melihat apa yang dibawa Hendra. "Ada perlu apa kamu mau bertemu dengan anak saya?" "Saya ingin minta maaf Pak atas kejadian di masa lalu, dan sekarang saya ingin menjalin masa depan saya bersama Vika Pak. Saya ingin melamar Vika untuk menjadi istri saya." Bapak menatap pada Hendra, terlihat kesungguhan dalam sikapnya. "Maaf nak Hendra, Vika sedang tidak ada di rumah, dan Vika sudah menikah minggu lalu. Sekarang dia sedang ikut suaminya." Hendra terbengong menatap Pak Zakaria, penuturan beliau seperti petir yang menyambar hatinya. Terasa sakit dan perih hatinya. Tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga lagi. Semangatnya yang menggebu-gebu tadi hilang dalam sekejap menguap bersama pertanyaan Pak Zakaria. Mulutnya terbuka tapi tidak sanggup untuk berkata lagi. Duduknya yang tadinya tegap menjadi bersandar dan kehilangan rohnya. Mata yang berbinar saat datang menjadi sayu dan berkaca-kaca menatap Pak Zakaria. Hendra mencari sirat kebohongan di mata orang tua yang di hadapannya saat ini. Melihat gestur Bapak yang mungkin menampakkan gestur melucu. Tapi Hendra tidak mendapatkan apa-apa. Pak Zakaria terlihat tenang dalam menyampaikan berita tentang Vika, bahkan terlihat lega dan bahagia. Dalam hati kecil Bapak beliau merasa tidak tega melihat Hendra yang berubah 360 derajat dalam waktu hitungan detik. 57. Pak Zakaria masih duduk di depan Hendra. Dari dalam rumah Ibu Aminah keluar menghampiri suaminya yang di teras setelah mendengar suara suaminya berbincang di teras. Bu Aminah tidak menyangka Hendra akan datang ke rumahnya lagi. "Pak, ada apa?" tanya Ibu Aminah pada suaminya. Bapak menoleh ke belakang melihat istrinya yang baru keluar, lalu menyuruh istrinya untuk duduk di sebelahnya. Ibu melihat Hendra yang terkulai di kursinya, terlihat sangat sedih. Ibu menatapnya. "Iba, nak Hendra, semua yang terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Jodoh dan maut adalah rahasianya. Ibu harap nak Hendra bisa menerima dengan lapang dada," ucap Bu Aminah lembut. "Kenapa Vika tega pada saya Bu? Vika tahu saya masih sangat mencintainya. Kenapa Vika tidak menunggu saya Bu?" Hendra berteriak histeris. Dia menangis. Hatinya terasa sangat sakit. Kemudian dia beranjak pergi dari rumah Vika tanpa pamit. Bapak dan Ibu sangat terkejut dengan sikap Hendra yang tiba-tiba berteriak. Melihat Hendra yang langsung pergi, Bapak mengejarnya dengan membawa kantong belanja bawaan Hendra. Berkali-kali Bapak memanggilnya tapi tidak dihiraukan olehnya. Hendra langsung masuk mobilnya dan pergi dengan cepat dari rumah Vika. Hendra terus memacu mobilnya dengan cepat dan tanpa tujuan. Pikirannya sudah kacau. Hilang sudah harapannya memiliki kekasih hatinya.
Mobilnya berhenti di sebuah taman kota dekat sekolahnya dulu. Keluar dari mobil dan duduk di sebuah bangku. Matanya terpejam dengan sebuah botol air mineral di tangannya. Dia ingin mengenang masa-masa dekat dengan Vika meski hanya 1 tahun bersama. Masa yang tidak bisa terulang lagi. Meski matahari sedang terik-teriknya di langit, tapi di taman itu pepohonan cukup rindang untuk menghalau sinar matahari. Bayangan saat berolahraga bersama Disma dulu seakan dapat dilihatnya di depannya. Tawar yang Vika yang berhasil melakukan lemparan tolak peluru. Gerakan badannya saat mengikuti irama senam SKJ, semua bayangan itu muncul seperti nyata. Hendra tersenyum sendiri, namun senyum itu memudar seiring memudarnya kenangan indahnya mengingat Vika sudah menjadi milik orang. Kecewa kenapa dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan cintanya. Kecewa kenapa dia lemah tidak membela Vika di depan keluarganya. Hendra menangis dengan semua perasaan kecewanya. Air mata yang dari tadi ditahan tak terbendung lagi. Hendra patah hati. Sampai malam menjelang Hendra tidak kunjung pulang. Sang mama mengkhawatirkannya. Handphonenya tidak bisa dihubungi. Bu Lestari tidak tahu harus mencari kemana. Hingga beliau mendapat telepon dari temannya bahwa Hendra berada di sebuah klub dan tidak sadarkan diri karena mabuk. Bu Lestari panik dan mengajak suaminya menjemput anak kesayangannya. Saat sampai di klub, anaknya sudah terkapar di atas sofa, tidak ada yang berani mendekatinya. Dengan segera Pak Nyoto minta tolong pihak keamanan klub untuk membantunya membawa Hendra masuk ke mobilnya. Mereka segera membawa Hendra pulang ke rumah. Keesokan paginya Hendra mengurung diri dalam kamar, makan pun diantar asisten rumahnya ke kamar. Keadaannya membuat Bu Lestari bingung. Beliau masuk dalam kamar anaknya dengan kunci cadangan. Di dalam kamar Hendra termenung sambil merokok dan memandangi foto Vika. Kamarnya gelap dan berbau asap rokok yang menyengat. Foto-foto berserakan di lantai. Bu Lestari melihat sebungkus obat berisi pil dengan warna merah jambu di atas meja yang didapat Hendra dari seseorang di klub semalam. Bu Lestari tidak tahu itu apa. Beliau mengira Hendra sakit lalu membujuk Hendra untuk periksa ke dokter. "Aku tidak sakit, Ma. Aku hanya mau Vika, Ma." Bu Lestari marah mendengar nama Vika. "Dia benci nama itu, kamu tahu kan Vika tidak sebanding dengan kita, dan sekarang dia merayu Feris, calon kakak iparmu. Kamu harusnya sadar wanita seperti apa dia, dan kamu masih mengharapkannya." Teriak Bu Lestari pada anaknya. "Mama tahu, karena mama aku seperti ini, karena mama Vika pergi meninggalkan Hendra," kata Hendra dengan menatap nanar dan menunjuk kepada Bu Lestari. Dia mengeluarkan amarah terpendamnya. "Kamu berani membentak mama sekarang, hanya karena wanita itu." Bu Lestari menamparkan wajah Hendra sekuat tenaga. Hendra tidak terima dengan tamparan itu. Mama akan menyesal tindakan mama pada Hendra. Hendra keluar dari kamar dan membanting pintu. Dia pergi dari rumah. Keluarga yang harusnya menjadi tempatnya berteduh dan tempat bermanja serta mengadu tidak dia rasakan. Kekecewaannya pada keluarga yang selama ini dia rasakan akhirnya meledak. Dia tidak kuat lagi menahan kekesalannya pada orang tuanya. "Kalau saja aku mempertahankan kamu dulu, aku tidak menuruti mama. Pasti kamu udah jadi milikku Vika. Kita pasti sudah bahagia." Hendra bicara pada dirinya sendiri sambil menyetir mobilnya. Hendra mencari pil pink bahagia di saku celananya tapi tidak menemukannya. Dia teringat tadi pagi dia letakkan di atas meja kamarnya. Hendra mengumpat, tidak mungkin dia kembali lagi ke rumah. Kemudian dia menelepon seseorang yang memberinya pil bahagia warna pink kemarin. Dia ingin pil itu lagi, karena dia bisa merasakan ketenangan dan rasa nyaman. Mereka janjian bertemu di sebuah hotel di kawasan stasiun kereta balapan Semarang. Hendra berencana tinggal di hotel sampai dia bisa merasa nyaman. Awalnya dia akan tinggal di kantor pengacara tempatnya bekerja, tapi kantor itu tidak menyediakan ruang istirahat. Bertemulah Hendra dengan pria penjual pil pink itu. Kali ini dia harus bayar karena kemarin sudah diberi gratis untuk mencoba khasiatnya. "Kalau aku kehabisan ini aku bisa beli lagi kan sama kamu?" tanya Hendra sambil menunjukkan kantong plastik berisi 10 butir pil pink itu pada penjualnya. "Iya, telepon dan transfer uangnya lalu barang akan aku kirim. Kita tidak aman kalau harus tatap muka seperti ini terus," kata penjual itu. "Besok aku punya barang baru, yang ini lebih bagus dan tahan lama, harganya juga bagus bro." Penjual itu terkekeh. "Boleh, kalau ada aku coba dikit dulu." "Sip, aku kabari besok." "Baiklah, aku pamit dan selamat bersenang-senang." Hendra pun mengantar penjual itu ke pintu dan menutupnya kembali. Hendra segera menikmati pil pinknya sambil membayangkan wajah Vika. Dia melupakan sejenak kesedihannya. Pil itu membuat dia melayang bahagia. Asteris.
Ibu Lestari yang murka Hendra membentaknya dan mulai mabuk-mabukan lagi setelah bertemu Vika. Beliau berpikir Vika adalah sumber masalah buat Hendra. Dia pun mengajak suaminya untuk mencari Vika. Dia akan mendatangi rumah Pak Zakaria. Pak Zakaria yang mendapat laporan dari istrinya pun menjadi panas hati. Amarahnya pun terpancing. Dia mengiyakan ajakan istrinya mendatangi rumah Vika. Ibu Aminah yang sedang bersantai di depan bengkel bersama ibu-ibu tetangga terkejut saat melihat sebuah mobil berhenti di depannya dan Bu Lestari keluar dari mobil itu dengan wajah penuh amarah. "Kamu, didik anak kamu dengan benar. Gara-gara kamu, sekarang Hendra menjadi berani melawan orang tua. Dia menjadi rusak, anak kamu membawa pengaruh buruk buat Hendra." Bu Lestari berteriak di depan banyak orang sambil menunjuk-nunjuk. Bu Aminah merasa Vika tidak punya salah. Vika sudah tidak pernah menggubris Hendra lagi. Bu Aminah menjadi punya kekuatan untuk membela anaknya. "Maaf ya Bu, anak saya tidak pernah mengganggu Hendra lagi. Perlu Ibu ketahui, sekarang Vika sudah menikah dan bahagia dengan suaminya. Tidak akan menggubris Hendra lagi." Bu Aminah dengan suara lantang membela Vika. "Jadi meski sudah menikah dia masih mengganggu Hendra? Dasar jalang," kata Bu Lestari dengan lantang juga. Pak Zakaria yang tidak terima Vika dijelek-jelekkan menjawab, "Vika tidak pernah mengganggu anak ibu. Justru anak ibulah yang selalu mencari anak saya. Dan ini, kemarin anak ibu kesini membawa semua ini untuk melamar Vika. Tapi ibu perlu tahu Vika ada di Bangka sekarang bersama suaminya." Pak Zakaria melempar kantong-kantong yang dibawa Hendra kemarin ke bawah kaki Bu Lestari. Hingga isinya berhamburan di jalan. Kotak perhiasan pun terbuka, terlihatlah semua isinya. "Ibu dan bapaklah yang seharusnya bisa mendidik anak untuk tidak mengganggu anak saya lagi. Sekarang saya harap bapak dan ibu bisa pergi dari sini dan bawa semua barang itu." Pak Zakaria mengusir dua orang tak tahu malu itu. Bu Lestari mengambil barang-barang yang berserakan di kakinya dengan diam. Dia tidak menyangka mereka akan melawannya dan mempermalukan dirinya. Mereka pun segera pergi meninggalkan bengkel Pak Zakaria dengan kesal dan malu. 58. Hasil pemeriksaan Feris sangat bagus, tidak ada luka serius yang perlu dikhawatirkan. Vika merasa lega, suaminya sehat-sehat saja. Vika dan Feris berjalan bersama bergandengan tangan di lorong rumah sakit. Beberapa pasang mata melihat mereka ikut bahagia melihat pasangan serasi ini, yang lelaki tampan dan gagah sedang yang wanita cantik dan meneduhkan dengan jilbabnya. "Sayang, kenapa mereka melihati kita?" kata Vika yang mulai risih dengan tatapan orang-orang yang mereka temui. "Mereka melihat istriku yang cantik ini, dan betapa beruntungnya lelaki tampan yang memilikinya," jawab Feris merangkul Vika dan berjalan bersama menuju tempat parkir. Saat sudah masuk dalam mobil dan mobil mereka mengantri keluar, mereka melihat Camilla yang sedang berdiri di depan lobi dengan membawa map coklat di tangannya seperti sedang menunggu jemputan. Vika merasa kasihan melihatnya, dan wajah Camilla terlihat pucat tidak seperti yang Vika pernah lihat. Camilla yang seksi dan make up tebalnya. Kali ini Camilla hanya memakai dress panjang dengan jaket bahan denim, make upnya pun biasa bahkan terlihat tidak memakai riasan wajah. "Mas, kenapa Camilla itu? Coba deh Mas tanya dulu, kita antar sekalian, dia mau kemana?" "Males ah sayang, bukan urusanku lagi. Dia mau apa dan kenapa aku tidak mau tahu," jawab Feris dengan ketus. Melihat raut muka Feris yang berubah menjadi kesal, Vika tidak berani lagi memintanya untuk menolong Camilla. Mas, nanti kan Mas pergi kerja lagi kan? Gimana kalau aku ke rumah Bu Melati? Beliau tadi menelpon Mas, minta aku ke rumahnya," kata Vika mengalihkan pembicaraan. Feris senyum simpul lalu tangannya terulur ke kepala istrinya. "Kalau nanti pas aku pergi aja ya sayang. Kalau aku di rumah, kamu nggak boleh pergi kemana-mana." "Ya iyalah, masa suamiku yang tampan ini mau dianggurin aja di rumah," jawab Vika dengan senyum nakal. Feris tertawa gemas dengan ekspresi Vika. "Jangan pernah lagi minta aku menemui Camilla lagi. Oke, sayang." Vika tersenyum, suaminya masih ingat permintaannya tadi. Mobil mereka pun melaju cepat menuju rumah, karena lalu lintas yang sepi. Setiba di rumah mereka, Acek yang juga khawatir keadaan Feris langsung memburu mereka dengan berbagai pertanyaan. "Saya tidak apa-apa Cek, bukan luka yang serius. Ada yang lebay aja tadi Cek," sindir Feris pada Vika. Yang disindir mengerucutkan bibirnya tidak terima dibilang lebay. Feris merasa lucu lalu memeluk istrinya dan diajak ke meja makan. "Makan yuk sayang," kata Feris masih gemas dengan istrinya. Sepanjang siang mereka lalui dengan tidur bersama, tidur dalam artian yang sebenarnya.
Hingga menjelang sore Ferish kembali kerja setelah dijemput temannya untuk menghadiri konferensi pers soal keberhasilan operasi semalam. Sedangkan Vika pergi ke rumah Bu Melati. Bersama Bu Melati, Vika merasa kangennya sama Bu Aminah, terobati mereka sama-sama seorang ibu yang penuh kelembutan dan kehangatan. Asteris, sudah 4 hari Vika di rumah Ferish. Besok dia akan kembali ke Semarang untuk melanjutkan pekerjaannya karena masa cutinya sudah habis dan pekerjaannya sebagai dosen sudah harus efektif kembali. Ferish sengaja untuk izin 2 hari dari kantornya untuk mengantar Vika. Khawatir dengan keselamatan sang istri jika pulang sendirian. Harusnya Mas tuh enggak perlu sampai izin gitu. Aku bisa pulang sendiri Mas, kata Vika sambil berkemas kepada Ferish yang duduk di sebelahnya di pinggir ranjang. Enggak bisa gitu sayang, aku enggak akan biarin kamu pulang sendiri, kata Ferish sambil mencubit hidung Vika. Apa kata mertuaku nanti, anaknya yang cantik ini dah datang sendiri disuruh pulang sendiri. Ferish merebahkan diri di depan Vika yang sedang melipat baju. Vika cemberut dan melipat tangannya di depan dada berdiri tegak. Mau apa cengar-cengir gitu, aku belum selesai Mas. Minggir dulu deh. Tangan Vika yang menyuruhnya untuk minggir malah ditarik Ferish hingga Vika jatuh ke atas tubuhnya. Seringai senyum nakal menghiasi wajah Ferish. Enggak mau deket sama aku ya, sampai ngusir aku. Vika menggelengkan kepalanya dengan wajah masih cemberut. Enggak mau lebih lama aku lagi sama aku, hah? Tanya Ferish dengan tangan memeluk badan Vika. Menahan Vika yang mulai memberontak ingin lepas. Lepasin Mas, nanti deh kalau udah selesai ya. Mau apa aja terserah, ucap Vika dengan tegas. Ferish tersenyum dan melepas pelukannya. Dia pun bangun dan berdiri mengecup pipi Vika lalu keluar kamar. Ferish duduk di balkon kamar sambil memeriksa kamera pengawas rumahnya selama beberapa hari ini. Setelah programnya diperbaharui oleh Ardes, ahli di kantornya yang mau repot datang ke rumah Ferish untuk pekerjaan pribadi tadi siang. Dengan keahliannya dia bisa menyatukan kamera pengawas rumah, kantor perjalanan wisata dan yang di mobil dalam satu handphonenya. Jadi tidak perlu membuka berbagai alamat user untuk memantau. Dia lega tidak ada hal mencurigakan. Rumah tetangga baru yang sempat dicurigai juga lenggang tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Handphone di sakunya berdering panggilan dari kakak iparnya. Rish, aku ganggu bulan madu kamu enggak? Tanya Randy sambil tertawa. Yang malam ini belum dimulai kak, ada apa nih? Kasus Vika kemarin akan disidangkan lagi lusa Rish. Agenda meminta keterangan saksi. Kamu aja yang jadi saksi. Mama bilang kamu ikut Vika balik besok. Iya boleh kak, aku mau belum ada acara juga. Ya sudah kalau kamu setuju, aku kabari jaksanya dulu. Iya kak, terima kasih sudah mau repot. Halah kayak sama siapa aja kamu nih Rish. Iya, jangan neman-neman kalau lagi gitu, kasihan Vika Rish, kata kak Randy lalu tertawa kencang. Rish, kasih jeda Rish, kalau digenjot tiap hari malah enggak akan jadi. Sahut Farah berteriak di belakang Randy. Ya elah nih pasangan, hati-hati ngomong didengar Salma bingung pasti jawabnya. Jawab Ferish penuh tawa, terdengar suara tawa kencang dari Randy dan Farah di seberang telepon. Mereka senang meledek Ferish. Mereka tahu adiknya yang jomblo akut itu pasti akan seperti singa kalau soal seperti itu. Dilihat dari gelagat adiknya kalau di samping Vika. Vika yang di kamar mendengar tawa kencang Ferish yang di balkon. Dia sudah selesai berkemas. Dia akan bersih-bersih diri dan tidur. Dia tidak akan keluar ke balkon. Dia memilih untuk segera tidur. Ferish yang heran kenapa Vika tidak menyusulnya, kemudian beranjak masuk ke dalam dan membuka pintu kamar. Terdengar suara Vika dalam kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi, Vika sedang menggosok gigi dan belum berganti pakaian. Ferish ingat pakaian-pakaian dalam yang dibeli kemarin belum dicoba Vika, sebenarnya dia penasaran bagaimana cara memakainya. Dia membuka lemari dan ternyata pakaian-pakaian dalam itu masih tergantung cantik, tidak dibawa Vika. Dia mengambil satu dan membawanya ke kamar mandi. Sayang, cobain ya, aku penasaran, pinta Ferish dengan memelas. Vika menghela napas panjang karena tingkah suaminya. Tunggu di sana ya. Perintah Vika sambil menunjuk ke sofa di bawah ranjang dan mengambil lingerie merah yang dari tangan Ferish. Ferish pun menurut dan duduk di sofa dengan perasaan senang. Lampu kamar yang sudah dikurangi tinggal satu lampu di dekat ranjang, Ferish hidupkan lagi. Dia ingin menikmati peragaan busana oleh istrinya. Tak lama Vika pun keluar dari kamar mandi dengan lingerie bertali spaghetti yang diikat di leher bagian dada yang membuat isinya menyembul dengan potongan bahan les yang pendek tidak sampai menutupi paha dan menerawang memperlihatkan perutnya, serta sebuah panty warna yang sama dengan model tali di samping kanan kiri.
Dengan senyum malu Vika menghampiri Ferish yang menatapnya senang sambil senyum dikulum. Ferish berdiri dan merentangkan tangannya menyambut Vika. Disuruhnya istrinya berputar, kemudian menuju lemari lagi mengambil satu lingerie yang berwarna krem. Disuruhnya lagi mencobanya, didorongnya Vika masuk kamar mandi. Lingerie merah Vika dimasukkannya dalam koper Vika selama Vika di kamar mandi. Saat Vika keluar dari kamar mandi dengan lingerie yang warna krem, Ferish menyuruhnya berputar lagi lalu memberikan satu lingerie lagi yang lain, sampai semua lingerie yang mereka beli kemarin dicoba oleh Vika. Dalam hati Vika bergumam, ukurannya bisa pas semua, jeli juga matanya. Vika tersenyum dan memakai piyama yang sudah dibawanya ke kamar mandi tadi. Ferish sudah menunggu Vika di atas ranjang dengan celana pendek dan kaos. Lampu kamar sudah dimatikan lagi. Hanya satu lampu di nakas yang memperterang. Vika keluar dari kamar mandi dan mengunci pintu kamar. Kemudian menyusul Ferish yang sudah terbaring sambil menatapnya penuh senyum. Vika berbaring di samping Ferish dan masuk ke dalam selimut. "Sayang, mau libur atau lanjut?" tanya Ferish yang sudah memiringkan badannya dengan tangannya yang bermain dengan jari Vika. Vika senyum malu lalu menarik selimutnya hingga menutupi wajahnya. Tingkah malu-malu yang justru diafikan Ferish sebagai permintaan untuk lanjut. 59. Semarang, Jawa Tengah. Vika dan Ferish sudah sampai di Semarang. Dari Bandara Adi Sumarmo Semarang, mereka menuju ke apartemen milik Ferish, yang memang sudah Ferish persiapkan beberapa hari kemarin dengan bantuan temannya yang mengelola usaha perjalanan wisatanya. Mereka sengaja tidak pulang ke rumah masing-masing untuk menjaga perasaan keluarga Pak Zakaria dan keluarga Purba. Kalau mereka menginap di salah satunya, mereka khawatir akan ada rasa sedih pada yang lainnya. Selain itu juga biar mereka lebih bebas lagi berdua. Taksi yang mereka tumpangi membawa masuk ke lobi sebuah mall dan apartemen di kawasan Jalan Yosodipuro, Semarang. Kawasan yang tidak jauh dari jantung kota Semarang, Jalan Slamet Riyadi. Vika takjub dengan kejutan-kejutan suaminya saat memasuki apartemen di lantai 10 milik Ferish yang oleh Ferish sudah dibalik nama menjadi milik Vika. "Mas, enggak berlebihan apa beli ini?" kata Vika begitu membuka pintu. "Kenapa, keberatan?" tanya Ferish sambil memasukkan koper mereka. Vika menatap suaminya mengangguk dan melipat bibirnya. Lalu membuka jendela-jendela yang langsung menghadap ke jalan besar Slamet Riyadi. Ferish tersenyum dan melepas jaketnya menaruhnya di sofa. "Kalau aku bisa kenapa tidak sayang? Ini aku beli sejak pertama kali aku ditawari akan dibangun apartemen di sini. Waktu itu lagi bingung aja mau invest apa dari keuntungan usahaku. Kalau mobil lagi mama pasti marah. Jadi ya inilah. Sekarang cicilannya dah lunas sayang. Selama ini sih disewa temenku, sekarang dia udah nikah jadi pilih cari rumah yang menapak di tanah," katanya. Vika mendengar penjelasan detail Ferish asal-usul apartemen ini. "Yah, kamu bisa beli ini karena kamu tidak pernah merasa punya adik." Batin Vika yang menurutnya Ferish terlalu membuang-buang uang. "Kalau sekarang aku enggak bingung lagi dengan keuanganku, udah ada menterinya sekarang." Ferish memeluk Vika yang masih berdiri di depan jendela. "Kita istirahat yuk, nanti sore baru ke rumah bapak dan ke rumah mama." Asteris. Sebelum asyar Vika dan Ferish ke rumah dokter Purba dulu, karena kalau malam mamanya akan sibuk dengan pasien-pasiennya dan pastinya tidak bisa menemui mereka. Jadi mereka datang saat dokter Purba baru pulang dari rumah sakit sebelum membuka praktek pribadinya. Dengan senang hati dokter Purba menyambut mereka. Wajah berseri penuh kebahagiaan muncul di wajah anak-anaknya mengalirkan energi yang bahagia juga untuk beliau. Apalagi saat melihat Vika yang terlihat berbeda lebih cantik. "Anak mama makin cantik aja deh," kata dokter Purba sambil memeluk Vika. "Mama bisa aja, karena hijab Vika." "Ya mama suka kan?" tanya Vika dengan malu-malu. "Iya mama suka sayang, mama bangga kamu memilih untuk berhijab. Awas saja kalau Ferish masih macam-macam di sana." Mama menatap tajam ke Ferish yang baru masuk rumah. "Ada apa sih ma, udah melotot gitu ma Ferish?" kata Ferish yang tidak terima mamanya menatap tajam padanya sementara senyum lembut pada Vika. "Kalau masih macam-macam dibangga padahal istri dah cantik gini, mama yang pertama kali seret kamu ke penjara." Vika dan Ferish membelalakan mata dengan penuturan mamanya. "Ma, satu ini aja nggak habis-habis masa mau yang lain. Mama percaya ya sama Ferish," kata Ferish merangkul bahu mamanya yang juga merangkul Vika untuk masuk dalam rumah. Dalam hatinya mama penasaran dengan perubahan pada Vika. Nalurinya sebagai dokter merasa Vika sudah berbadan dua tapi beliau belum berani menduganya. Karena belum juga 2 minggu anaknya menikah. "Ma, kalau sore cari telepon di mana ma?"
Ferish pengen makan klepon deh. Dokter Purba terbengong dengan pertanyaan Ferish dan keinginannya makan kue klepon. Seingat beliau, Ferish tidak begitu suka dengan kue yang berbentuk bulat dan berisi gula merah. Karena Ferish tidak mau bajunya kotor terkena cipratan gula merah setelah menggigit klepon. Vika sudah minta tolong ibu untuk buat klepon mas, pas tadi ibu nanya minta dimasakin apa. Sahut Vika dengan senyum, beneran sayang, telepon ibu dibuatnya yang banyak dan ukurannya yang agak besar. Ferish tersenyum senang, membuat Dokter Purba makin merasa aneh. Ayo kita makan, mama sengaja nunggu kalian untuk makan bersama. Jadi mama cuma makan roti tadi di rumah sakit. Mama jangan gitu, kalau lapar makan ma, jangan ditahan, kata Vika yang merasa bersalah menunda kedatangannya ke sini untuk tidur siang dulu. Iya sayang, cuma hari ini mama telat makan, biar bisa enak makan sama kalian, kata Dokter Purba sambil duduk dan dilayani Vika yang mengambilkan beliau nasi. Ferish pun menyerahkan piringnya pada Vika untuk diisi nasi. Jadi kalian juga belum ke rumah bapak ibu? Belum ma, abis dari sini nanti baru ke sana. Kami kesini dulu, biar ketemu mama sebelum mama sibuk juga buat ambil mobil. Mama kira tadi kalian dari sana, jadi mau nginep di mana? Di apartemen Yosoma, biar adil antara mama dan ibu. Mereka pun makan bersama, makan siang yang terlambat untuk mereka bertiga. Selesai makan, Dokter Purba bersiap untuk praktek pribadinya, karena sudah banyak antri di pavilion. Sementara Vika dan Ferish memilih naik ke atas. Ferish mengajak Vika ke kamarnya untuk memperlihatkan koleksi foto candidnya. Ferish mengeluarkan sebuah album foto yang disimpannya dalam sebuah koper yang terletak di atas lemari. Ferish menyerahkan album foto itu pada Vika, dia mengambil gitar lalu diajaknya Vika ke atap rumah. Sebuah tangga kecil di balkon dekat kamar Ferish menjadi akses untuk atap. Ferish naik lebih dulu, kemudian dari atas dia mengulurkan tangannya untuk membantu Vika naik. Dengan album foto di tangannya, Vika duduk di kursi sedang Ferish duduk di sebuah bangku dan memulai memetik gitarnya. Intro dari lagu Saying I Love You menggema di senar gitar Ferish. Sambil menikmati matahari yang akan tenggelam, Ferish bernyanyi untuk istrinya. Vika yang sedang membuka album foto yang ternyata berisi foto-foto dirinya yang diambil candid oleh Ferish, beralih pandangannya ke arah suaminya yang memainkan gitarnya dan bernyanyi. Tepuk tangan meriah diberikan Vika untuk Ferish. Lumayan suara kamu mas, untuk amatiran. Aku terharu. Vika pun beranjak dari duduknya dan memeluk suaminya. Saat melihat ke arah belakang tempat dia duduk tadi, Vika melihat sebuah gedung tempatnya les semasa SMP dulu, sebuah bangunan yang merupakan stasiun radio dan sanggar budaya. Mas, itu stasiun radio Jawa Yes kan? Tanya Vika sambil menunjuk sebuah bangunan yang memiliki tower pemancar. Ferish melihat ke arah yang ditunjuk Vika. Iya sayang, kenapa memangnya? Kayaknya udah lama enggak siaran lagi deh. Tinggal sanggar budayanya aja, terus di bawahnya jadi kantor advokat kalau enggak salah ingat. Mas sering main gitar di sini. Sejak kapan? Tanya Vika penasaran. Dah lama sayang, sejak aku bisa main gitar, kata Ferish sambil mengingat. Aku SMP kelas 3, aku baru bisa main gitar. Sejak itu aku sering main gitar di sini. Sampai aku sudah kerja juga, kalau di rumah enggak ada teman aku nikmati sore di sini. Vika melangkah ke pinggir bangunan yang berada di belakang tempatnya duduk tadi. Coba deh mas duduk di kursiku tadi, pinta Vika pada Ferish. Ada apa sih sayang? Awas jangan mundur lagi nanti jatuh, kata Ferish sambil beranjak dari duduknya dan pindah ke kursi Vika. Nah, bener kan? Kata Vika dengan girang. Siapa aja selain kamu mas, yang main gitar di sini? Ferish menatap Vika dengan kening berkerut. Cuma aku sayang, Mas Fajar enggak hobi main musik. Makanya dia kaku gitu orangnya. Mas, jadi cowok yang dulu sering aku lihat dari sana, kelas tari tempat aku les tari adalah kamu. Aku sering penasaran sama kamu, karena dari sana itu enggak terlihat wajah kamu. Cuma kelihatan seorang cowok yang duduk dengan gitar dan sesekali melompat. Bener kan? Iya, aku memang sering melompat dan memetik gitar. Seperti ini kan? Ferish meragakan lompatannya. Jadi kamu diam-diam dan mengintai aku ya? Vika tersenyum malu, dan aku suka sama orang itu. Ada saat dimana aku kangen banget dengan orang itu, padahal aku tidak ada jadwal les tari. Aku datang ke sana hanya untuk lihat orang itu main gitar. Kamu umur berapa waktu itu? Tanya Ferish mendekati Vika yang masih berdiri di tempatnya. Sekitar 12-13 tahun mas, aku masih SMP waktu itu, jawab Vika saat Ferish sudah di depannya dengan tangan memeluk pinggangnya. Aku pernah berniat mencari orang itu,
mengira-ngira di mana rumah yang punya atap terbuka. Tapi malah salah rumah dan salah orang, jawab Vika dengan wajah manyun. Jadi kamu dari kecil dah mengagumi aku ya, kata Ferris sambil tersenyum manis semanis langit di depan mereka yang berwarna oranye seiring tenggelamnya matahari. Pancaran sinar berwarna jingga menerpa wajah manis Vika. Iya, makanya aku kaget banget tadi waktu melihat gedung itu nampak sangat jelas dari sini. Ternyata pria itu sekarang jadi suamiku, jawab Vika menatap balik Ferris dengan tatapan memuja. Tangan Ferris sudah merayap ke wajahnya dan membelainya lembut hingga menyentuh dagunya dan mendekatkan bibirnya, mengecup lembut bibir Vika, dan memulai untuk melumatnya. Langit senja menjadi saksi bisu terungkapnya rasa kekaguman Vika sejak dulu pada Ferris. Kebetulan yang tidak pernah disangka, rasa cinta di antara mereka semakin besar. Love you sayang, ucap Vika di sela ciuman mereka. Membangkitkan rasa percaya diri Ferris untuk memiliki dan melindungi istrinya. 60. Ibu Aminah yang semalam diberitahu Vika bahwa dia akan pulang bersama Ferris hari ini sudah sibuk dari pagi. Membersihkan kamar Vika dan belanja ke pasar pagi. Meski Vika bilang akan datang sore. Ibu, sibuk banget, nanti kecapean lo Bu. Mbak Vika juga nggak akan marah kalau tidak disambut. Ini kan rumahnya juga Bu. Dari pagi udah sibuk banget, kata Bintang yang baru pulang sekolah. Enggak apa sayang, ibu enggak apa-apa. Ini kan buat anak ibu juga apalagi menantu ibu juga pulang. Ibu tidak boleh buat mereka kecewa. Ibuku sayang, Mbak Vika dan Mas Ferris pasti akan maklum. Mereka kan enggak nginep di sini Bu, mereka di apartemen. Ya enggak apa ibu senang kok, kata Bu Aminah yang masih tidak mau mengalah. Bintang hanya mengangguk dan berlalu masuk ke kamarnya. Ibu kembali melanjutkan aktivitasnya. Kali ini ibu membuat kue klepon dari ubi ungu yang dicampur tepung ketan. Vika tadi minta dibuatkan itu, karena Ferris cerita ingin cari kue klepon di pasar, tapi karena mereka sampai Semarang dah siang jadi mereka sudah kehabisan. Ibu senang bisa membuat anak-anaknya bahagia, meski lelah tak akan pernah dirasakannya. Demi kebahagiaan anaknya, bahkan kebutuhan suami pun akan kalah dari kebutuhan untuk anaknya. Ibu, mau Bintang bantu apa? Tanya Bintang yang sudah berganti baju. Enggak ada sayang. Ibu sudah selesai kok, sayur juga sudah masak buat makan nanti malam. Kamu makan aja ya, ibu mau sholat. Bintang mengangguk mengambil makanan. Melihat begitu banyaknya makanan yang masak ibu dalam hati Bintang berkata, kalau mbak sudah yang sebenarnya semoga mbak masih sayang sama ibu dan bapak. Juga kami yang akan tetap menjadi adik-adikmu. Bintang terkejut saat bahunya ditepuk bapak. Kamu melamun apa Bin? Bapak nih buat Bintang kaget. Kamu sendiri yang melamun. Makan ya makan Bin, jangan sambil melamun. Mbakmu bilang enggak mau kesini jam berapa? Bapak ada Jani mau besuk Pak Dullah sakit. Enggak sih Pak, cuma bilang makan malam di sini gitu aja. Coba deh tanya, biar Bapak bisa ketemu juga. Bintang pun mengambil handphone dan mengirim pesan pada Vika. Lepas maghrib Vika sampai di rumah Pak Zakaria. Mobil mereka berhenti di depan bengkel Bapak. Saat Vika akan turun, Ferris menahan tangan Vika meminta untuk tinggal sebentar. Kenapa Mas? Ingin rekonstruksi pertama kali kita pulang bareng dulu. Jawab Ferris. Ingat enggak pas aku mau cium kamu? Tanpa jawaban dan disuruh Vika menarik kepala Ferris dan mencium suaminya dengan cepat. Udah aku cium, sekarang turun yuk. Ferris mengusap bibirnya lalu melepaskan seatbeltnya. Menyusul Vika yang sudah keluar duluan. Dengan berlari dikejarnya Vika dan dipegangnya lengan Vika. Dalam sekejap dia pun berhasil mencium Vika. Vika masih gelagapan tidak menyangka Ferris akan menciumnya di jalan. Udah enggak punya malu ya sekarang, cium aku di jalan. Protes Vika mencubit lengan Ferris. Ferris hanya senyum senang, menjali istrinya yang masih jaga image sangat menyenangkan. Kemudian mereka berjalan bersama masuk rumah bapak dan ibu. Tanpa mengucap salam dengan lantang Vika memanggil ibunya yang di dapur. Ibu sampai terkejut dan memecahkan gelas yang dipegangnya. Ferris pun segera berlari ke dapur mengikuti Vika. Membereskan pecahan gelas agar ibu ataupun Vika tidak terkena pecahannya. Ibu enggak apa kan? Tanya Vika khawatir. Ibu kaget, kamu teriak kenceng gitu. Tanpa salam masuk rumah malah berteriak. Maaf ibu, Vika lagi seneng. Assalamualaikum ibu. Kata Vika mencium tangan ibu dan memapahnya ke kursi makan. Iya bu, anak ibu yang cantik ini sekarang lagi hobi teriak. Kata Ferris yang memang sering dibuatnya terkejut.
Vika hanya tertawa lalu membantu Ferish membuang pecahan gelas yang sudah dibungkus plastik dalam sampah sambil berbisik ke ibu. Vika, teriaknya, di kamar aja kok Bu, jawab Vika mengerling nakal yang kemudian dicubit oleh ibu. Vika memeluk ibunya dan menciumnya. Terima kasih tipsnya kemarin ya Bu, sukses banget. Ibu pun tertawa senang yang kemudian menularkan tawanya pada Vika. Ferish hanya bengong saja tidak tahu apa yang ditertawakan. Bapak, Bintang dan Mei pun bergabung dengan mereka di meja makan. Vika dan ibu masih sibuk menyiapkan hidangannya. Sementara Ferish sudah menikmati kue klepon buatan ibu dengan lahapnya hingga membuat yang ada di meja makan tersenyum, terutama Ibu Aminah. Ibu merasa bangga makanan buatannya membuat sang menantu bahagia. Mas, dah bismillah belum tadi, makan kue sampai segitunya. Udah dong dalam hati, ini enak banget loh Bu, beneran deh. Tapi makannya hati-hati nanti malah enggak makan nasi kenyang makan itu. Ferish senyum dengan mulut penuh makanan dan di tangannya masih pegang kue klepon. Ibu Aminah geleng-geleng kepala. Ferish sudah menghabiskan satu piring berisi 10 kue klepon. Sudah dulu ini kue, sekarang kita makan nasi, ucap Vika sambil mengambil piring kue di depan Ferish dengan muka kesal. Biarin aja Vika, kalau suami kamu masih makan kue. Orang ngidam biasa seperti itu, kata ibu. Vika yang baru menyuapkan satu kue klepon ke mulutnya terbatuk-batuk mendengar ucapan ibu. Begitupun Ferish yang hampir tersedak kemudian minum air putih di depannya dan memberikannya pada Vika yang masih terbatuk. Ibu nih apaan sih? Yah, siapa tahu kan usaha kalian cepat berhasil. Seloro bapak yang disetujui ibu. Bener tuh, bisa jadi Mas Ferish yang ngidam, sahut Meitania. Ferish dan Vika saling menatap penuh tanya dengan perkataan mereka. Sudah makan yuk, nanti lagi ngobrolnya, kata Ibu Aminah. Saat makan Ferish dan Vika sibuk dengan pikiran masing-masing memikirkan kemungkinan dari perkataan ibu. Tapi masa ia baru seminggu dah hamil, tanya Vika pada dirinya sendiri lalu mengusap perutnya, bersamaan dengan sebuah tangan besar yang akan menyentuh perutnya. Yang ternyata tangan suaminya, yang ingin juga menyentuh perutnya untuk meyakinkan pikiran mereka. Tangan mereka bersentuhan, mereka pun saling menatap bahagia. Nanti aja mesra-mesraannya, makan dulu Mbak, Mas. Celetuk Mei yang kemudian mendapat pelototan mata dari Vika. Bapak dan ibu hanya tersenyum saja. Mas Ferish, minggu depan Bintang mau ambil formulir pendaftaran akmilnya Mas, kata Bintang mencairkan suasana makan yang menjadi kaku karena sang pengantin baru menjadi malu. Udah mulai ya pendaftarannya Bin? Tanya Ferish kembali semangat lagi. Dari kemarin sudah bisa ambil formulirnya Mas, tapi Bapak belum bisa antar ke sana. Bintang juga enggak disuruh ke sana sendiri. Ferish melihat kekecewaan di raut wajah Bintang. Besok pagi Mas antar gimana, mau enggak? Bintang lalu tersenyum girang. Mau banget Mas, kalau enggak repotin Mas Ferish. Besok abis Bintang nganter tugas ke sekolah sekalian Bintang izin ke sekolah dulu ya Mas. Enggak minggu depan aja sama Bapak Bin, nanti Mas sibuk. Biar sama Bapak aja Mas. Enggak apa-apa, Ferish belum ada janji, selain ke persidangan kasus Vika kemarin yang ternyata ditunda lusa. Sekalian biar Bintang, Ferish kenalin sama paman Ferish. Jadi lebih enak kalau Bintang luluskan ada yang jaga Bintang. Nah, kan enggak repot Pak. Makasih ya Mas. Kamu besok sudah masuk kerja kan sayang. Jadi enggak apa kan kalau aku pergi. Aku kerja, tapi antar jemput aku loh. Jadi kalian jangan kesorean pulangnya. Bintang dan Ferish menjawab siap dengan kompak bersamaan. Ferish pun mencium tangan istrinya yang berada di atas meja. Makan malam berlangsung hangat kembali karena masing-masing mereka dilingkupi kebahagiaan. Waktu sudah pukul 10 malam, Ferish dan Vika mohon pamit untuk tinggal sementara di apartemen. Dengan berat hati ibu mengizinkan mereka mengingat anaknya masih butuh waktu berdua sama suaminya. Enggak usah masak di sana, kalau mau makan pulang aja ya. Kalau pengen makan apa-apa bilang sama ibu, nanti ibu buatkan. Pesan ibu saat Vika berpamitan. Iya Bu, lagian Vika belum telat kok, jadi belum tentu hamil. Doa ibu semoga beneran hamil, bisik ibu pada Vika yang memeluknya. Vika hanya tersenyum malu menanggapinya. Vika dan Ferish pun mengucap salam dan melangkah keluar rumah dengan membawa tas berisi keperluan Vika bekerja dan sebuah kotak bekal berisi kue klepon. Bersambung.